Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Al-Idrus, semester 1 jurusan PIAUD, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Pendidikan anak dalam perspektif filsafat mengaruh pada pemahaman mendalam tentang tujuan, nilai, dan prinsip dasar dalam pendidikan generasi penerus. Filsafat pendidikan berfokus pada bagaimana seharusnya pendidikan diberikan kepada anak agar dapat mengembangkan potensi terbaik mereka. Berikut adalah beberapa perspektif filsafat yang relevan dalam pendidikan anak. Yang pertama, filsafat pendidikan idealisme. Idealisme terutama yang dipengaruhi oleh pemikiran Plato melihat pendidikan sebagai proses pengembangan potensi intelektual dan moral anak. Dalam pandangan ini, tujuan pendidikan adalah untuk membentuk anak menjadi individu yang memiliki pengetahuan yang tinggi dan kebaikan moral. Anak dianggap sebagai makhluk yang memiliki potensi untuk mengembangkan ide-ide yang lebih tinggi dan prinsip moral yang universal. Dan yang kedua, filsafat pendidikan realisme. Realisme seperti yang dikembangkan oleh Aristoteles menekankan pentingnya pendidikan yang menyesuaikan dengan dunia nyata dan fakta-fakta yang dapat diamati. Dalam konteks pendidikan anak, realisme mendorong penggunaan pendekatan praktis yang mengajarkan keterampilan yang dapat dipakai dalam kehidupan sehari-hari anak. Dianggap sebagai individu yang harus dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan untuk mengatasi tantangan dunia nyata. Dan yang ketiga, filsafat pendidikan pragmatisme. Pragmatisme yang dipopulerkan oleh Johann Dewey berfokus pada pengembangan keterampilan yang relevan dan kemampuan problem solving melalui pengalaman langsung. Dewey menganggap bahwa pendidikan anak harus bersifat demokratis, berbasis pada pengalaman, dan memungkinkan anak untuk terlibat aktif dalam proses belajar. Dalam pandangan pragmatis, pendidikan adalah alat untuk mempersiapkan anak untuk kehidupan sosial yang aktif dan bertanggung jawab. Dan yang keempat, filsafat pendidikan eksistensialisme. Eksistensialisme yang dipengaruhi oleh pemikiran Jean-Paul Sartre dan Soren Kierkegaard menekankan pentingnya kebebasan individu, pilihan pribadi, dan tanggung jawab dalam konteks pendidikan anak. Eksistensialisme menekankan pentingnya memberikan anak kebebasan untuk mengeksplorasi dan menemukan makna hidup mereka sendiri, bukan hanya mengadopsi nilai-nilai atau tujuan yang ditentukan oleh orang lain. Pendidikan di sini adalah tentang memberi anak kesempatan untuk memilih jalan hidup mereka, sembari mengembangkan kesadaran akan tanggung jawab. Dan yang kelima, filsafat pendidikan humanisme. Pendidikan humanistik yang dipengaruhi oleh tokoh-tokoh seperti Carl Rogers dan Abraham Maslow berfokus pada pengembangan potensi manusia secara holistik, termasuk aspek kognitif, emosional, dan sosial. Dalam perspektif ini, anak dipandang sebagai individu yang unik dengan kemampuan untuk berkembang secara maksimal jika diberi dukungan dan pemahaman yang tepat. Pendidikan anak menuntut filsafat humanistik bertujuan untuk membangun rasa percaya diri, menghargai diri sendiri, dan mengembangkan kemampuan untuk hidup secara autentik. Dan yang keenam, filsafat pendidikan sosial kritis. Berdasarkan pemikiran Paul Freire, filsafat pendidikan sosial kritis menekankan pentingnya pendidikan untuk
membebaskan anak dari ketidakadilan sosial dan ketimpangan struktural. Pendidikan dalam perspektif ini bertujuan untuk mengembangkan kesadaran kritis pada anak agar mereka mampu mengenali dan menanggapi ketidakadilan yang ada di sekitar mereka. Freire menekankan dialog dan perspektif aktif dalam proses belajar sebagai sarana untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan setara. Kesimpulan dari materi ini, dari perspektif filsafat pendidikan, anak bukan hanya tentang mentransfer pengetahuan tetapi lebih kepada pengembangan karakter, pemahaman diri dan kemampuan berinteraksi dengan dunia secara lebih bermakna. Setiap aliran filsafat pendidikan memberikan penekanan yang berbeda, tetapi semuanya memiliki tujuan yang sama, membantu anak mencapai potensi terbaik mereka dalam kehidupan. Terima kasih. Itu materi yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.